Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Perang adalah bagian penting dari episode panjang dakwah Rasulullah SAW. Ibnu Hisham mencatat pada zaman Nabi Muhammad terjadi 27 perang. Di antaranya ada 9 pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah SAW secara langsung. Itu adalah perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Bani Quraidah, perang Bani Mustalak, perang Khaybar, Fathu Makkah, perang Hunain, dan perang Tabuk. Ajaran Islam memang memiliki aturan tentang peperangan. Tetapi pemahaman tentang perang, Nabi tidak berhenti sampai di sini. Profesor Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi dalam kitab Ketika Rasulullah Harus Berperang menjelaskan bahwa perang ini tidak bisa dihindari walaupun Rasul sendiri selalu berusaha menghindari pertumpahan darah. Penyiksaan, intimidasi, dan fitnah terus dilakukan oleh kaum kafir yang memaksa Nabi berperang. Tetapi dalam berperang, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan. Tampak terkesan kontradiktif, tetapi memang begitu etika perang dalam Islam. Sebagai contoh, Rasulullah SAW sebagai panglima perang melarang tentara Islam untuk menyerang anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia. Begitu pula para rahib dan pendeta yang sedang berada di dalam tempat-tempat ibadah tidak boleh diganggu. Nabi bahkan melarang membunuh kaum kafir yang dalam keadaan tidak berperang. Jangankan terhadap manusia, tumbuhan pun menjadi perhatian. Pasukan muslim dilarang merusak pepohonan dan sepanjang jalan maupun arena pertempuran. Dilarang pula melakukan pengkhianatan. Jangan memutilasi mayat musuh, jangan melakukan penyiksaan semisal mencabut kuku atau membakar anggota badan. Instruksi Rasul ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Beliau juga menginstruksikan umatnya agar memberikan perawatan terhadap tawanan perang. Ada banyak riwayat yang mengisahkan ini. Misalnya, ketika pasukan muslim menang dalam perang Badar, sebanyak 70 orang Makkah ditangkap dan menjadi tawanan. Mereka dibebaskan dengan atau tanpa tebusan. Seperti dinukil oleh Ibnu Ishaq, penulis biografi awal Nabi SAW, seorang tawanan bersaksi dan bercerita, "Tiap pagi dan malam mereka, kaum muslimin, memberikanku roti. Kalau ada seorang muslim yang memiliki sepotong roti, ia akan berbagi denganku." Ayat paling populer soal instruksi perang ada di surat Al-Hajj ayat 39. "Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat itu turun setelah upaya lain untuk menghindari perang seperti negosiasi, rekonsiliasi, sikap sabar, memaafkan dan membiarkan kaum musyrik telah dilakukan. Tetapi mereka tetap kejam menyerang kaum mukmin. Bahkan ketika kejaman itu semakin parah dan membutuhkan aksi nyata, Nabi tetap berkata, "Sabarlah, aku belum diperintahkan untuk pergi berperang." Setelah Nabi berkata seperti itu, instruksi berperang dari Allah kemudian turun. Artinya, jika Islam mengajarkan peperangan, harusnya izin perang sudah turun sejak awal dan tidak usah menunggu umat muslim diserang. Tentu jika orientasinya adalah menang, umat muslim bisa saja menyerang kapanpun ketika orang kafir tidak siap. Perang yang dijalani Rasulullah SAW sangat fair. Justru dalam perang-perang Nabi itulah umat Islam belajar soal kemanusiaan, tata krama yang luhur, dan etika yang terpuji. Pesan utama dari episode perang Nabi nyatanya bukan untuk menghancurkan kaum kafir, akan tetapi menghapus penindasan dan kezaliman. Pesan ini yang gagal dipahami oleh kelompok radikal ekstremis. Mereka menganggap bahwa wajah Islam adalah darah dan pedang. Perang adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai moral, bukan ajaran utama dalam syariat Islam. Dengan demikian, prinsip penegakan perdamaian dan kemanusiaan adalah pesan utama dari berperang, bukan kekerasan dan teror yang selama ini dilakukan oleh oknum umat yang mengaku beragama.
Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.